Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Bukan perempuan lemah, bab 32. Kalau begitu saya pamit dulu Pak Hendra, ucap Bunga. Silakan, saut Hendra. Lelaki itu kembali duduk di kursinya dan membuka berkas yang diberikan Bunga. Sebelah alis Hendra menukik melihat kertas yang terselip di dalam berkas itu. 0813. Telepon aku nanti, Bunga. Hendra tersenyum miring. Ia meremas kertas itu lalu melemparkannya ke dalam tong sampah. Tidak memperdulikan dan memilih melanjutkan pekerjaan, berharap selesai sebelum makan siang, agar nanti Winona datang ia sudah selesai dengan pekerjaannya. Ia tidak memiliki kesulitan karena memang sebelum di sini ia ditempatkan di posisi yang sama. Yang membedakan sudah jelas data-datanya. Meskipun tempat kerjanya tidak sebesar sebelumnya, tapi Hendra bersyukur bisa kembali bekerja. Sembari mengumpulkan modal untuk usahanya nanti, lebih baik memang sembari bekerja. Hendra juga ingin sebanding meskipun sulit. Namun setidaknya ia pantas jika bersanding dengan Winona yang memiliki segalanya. Siapalah Hendra yang hanya karyawan kantor biasa? Tentu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Winona. Tepat jam 11:30, Hendra sudah selesai dengan pekerjaannya. Ia mendapatkan pesan dari sang istri yang mengatakan jika dirinya sedang di jalan dan sebentar lagi sampai. Hendra berjalan ke kamar mandi. Ia agak mengantuk karena dari pagi hanya berkutat dengan kertas-kertas. Apalagi ia tidak ditemani kopi seperti biasanya. Ia hanya cuci muka untuk menghilangkan kantuk yang mendera. Loh, kamu datang dari tadi sayang? Hendra kaget karena saat masuk ke dalam ruangannya, Winona sudah duduk manis di sana. Hendra memang sudah memberitahu letak lantai dari ruangannya pada sang istri. Baru saja kok. Ayo sini. Wanita itu menepuk ruang kosong di sebelahnya. Hendra langsung berjalan mendekat. Mas merasa ngantuk jadi cuci muka tadi, ungkap Hendra. Tidak minum kopi? Tanya Winona. Hendra menggelengkan kepalanya. Ia merasa masih canggung karena ini hari pertamanya masuk kerja. Biasanya memang Winona yang membawakan kopi dari rumah. Wanita itu tidak ingin jika Hendra memakai gelas minum bekas orang lain. Karena sudah lama tidak melakukan itu membuatnya lupa dengan kebiasaannya. Padahal bisa pesan online-nya, tapi masih tidak berpikir itu karena terlalu fokus untuk menyelesaikan pekerjaan, terang Hendra. Winona membuka kotak makan yang dibawanya sambil menyahut ucapan sang suami. Aku juga lupa, biasanya Mas membawa kopi dari rumah. Mata Hendra berbinar menatap lunchbox yang dibawakan istrinya. Ia sudah menelan ludah melihat menggiurkannya makanan di hadapannya. Meskipun tidak sepandai dirinya memasak, tapi masakan Winona juga enak. Hendra juga awalnya mengajarkan Winona untuk memasak. Mungkin bisa jadi nanti masakan Winona yang lebih enak daripada Hendra. Winona menahan tangan Hendra yang akan mengambil kotak makanan itu. Aku suapi ya, tawarnya dengan senyum manis. Hendra membalas melemparkan senyum pada Winona. Boleh sekali. Kamu tahu saja jika Mas suka dimanja, godanya dengan kekehan kecil. Mereka menghabiskan jam makan siang sambil mengobrol santai. Winona bahkan enggan untuk beranjak. Ia akan menemani suaminya hingga lelaki itu pulang kerja. Rasanya Winona tidak ingin berjauhan dari Hendra. Apalagi saat tadi ia berpapasan dengan Bunga. Wanita itu menatap tidak suka pada Winona saat Winona menanyakan ruangan Hendra. Winona sudah menduga jika wanita itu sudah mengincar suaminya. Tapi untuk kali ini Winona masih diam. Ia juga ingin tahu bagaimana reaksi Hendra saat didekati oleh wanita cantik dan seksi seperti Bunga. Ya, meskipun kalah jauh dari Winona. Sayang, kamu jangan dulu punya kegiatan di luar ya, pesan Hendra. Iya Mas, aku bisa memantau pekerjaan dari rumah. Aku juga ingin pulih lebih dulu, balas Winona. Setelah kamu sehat nanti, kamu mau melakukan apapun, tidak masalah. Hendra mengusap kepala sang istri.
Tersayang, lanjutkan pekerjaannya mas, jangan hiraukan aku, tutur Winona. Wanita itu bangkit dan berjalan ke arah jendela, menikmati pemandangan dari atas sana. Tadi kamu datang dengan siapa ke sini? Tanya Hendra sambil memeriksa ulang pekerjaannya. Seon dan Gwen, jawab Winona. Gwen, aku baru mendengarnya. Saat kamu memperkenalkan mereka, perasaan tidak ada yang namanya Gwen. Dia baru tadi pagi mulai bekerja. Setidaknya aku memiliki bodyguard perempuan, jelas Winona. Setelah kejadian kemarin, tidak hanya bodyguardnya sendiri yang memperketat penjagaan, bahkan beberapa bodyguard Pak Priawan juga ikut menjaga. Tahu jika Diana masih gatal ingin mengincar, Winona sudah berjaga-jaga. Ia tahu saat ini dirinya sedang diawasi. Ia sangat peka dengan mata yang selalu memantaunya. Memiliki mata yang tajam layaknya elang membuat Winona dengan mudah mengetahui jika ada orang yang mengintainya. Wanita itu mondar-mandir di depan jendela sambil memakan coklat yang dibawanya. Di luar ada Seon dan Gwen yang berjaga-jaga. Meskipun menghadapi orang amatiran seperti Diana, mereka tetap harus berjaga-jaga karena wanita itu sudah jelas tidak akan bekerja sendiri. Terdengar suara peluru. Peluru meluncur dari atas gedung hingga menghancurkan kaca dan mengenai bagian perut Winona hingga wanita itu terjatuh. Hendra sontak berdiri, tapi Seon yang sudah siap siaga langsung menahan Hendra dan menarik lelaki itu untuk tiarap. Lepaskan! Pekik Hendra mencoba melepaskan diri dari tangan Seon yang bertubuh tinggi besar. Nyonya baik-baik saja tuan, ucap Seon. Winona dengan santainya kembali berdiri, mengambil senapan dari dalam tas yang disembunyikannya di balik sofa. Terdengar suara. Cairan merah segar memuncrat dari dada orang itu saat peluru menembusnya. Orang itu langsung tersungkur tidak berdaya. Winona menyimpan kembali senapannya dan berjalan ke arah Hendra yang berada di bawah meja. Sayang, Hendra langsung bangkit mendekati sang istri dengan wajahnya sudah memucat. Aku baik-baik saja mas, keke Winona. Mana mungkin, aku bahkan melihat peluru itu mengenai tubuhmu, seru Hendra. Winona membuka jaket yang dikenakannya. Peluru itu bersarang di baju anti peluru yang dikenakan oleh Winona. Ia memang sudah antisipasi. Setidaknya ia berhasil, karena bukan Hendra yang terkena tembakan. Winona bahkan memancing dengan berdiri di depan jendela. Lihat aku baik-baik. Aku baik-baik saja. Semua ini sudah diprediksi, jelas Winona lalu membuka baju anti peluru. Wajah Hendra masih terlihat cemas dan tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Hendra memeluk sang istri. Saking takutnya, ia bahkan sampai menitikkan air mata. Untuk pertama kalinya, ia merasakan ketegangan dalam hidup. Tapi, kamu bisa menggunakan senapan itu? Tanya Hendra penasaran. Aku hanya pernah belajar, mas. Lumayanlah, berguna jika ada yang mengincar seperti ini, keke Fiona. Ia begitu santai seolah tidak terjadi apa-apa. Siapa yang mengincar kamu? Kamu punya musuh? Jelas kalian tidak suka pasti ada. Tapi tenang saja mas, mereka tidak mengincar kamu, terang Winona. Tapi mas cemas sama kamu, ungkap Hendra. Ia enggan untuk melepaskan pelukannya pada sang istri, membuat Winona terkekeh dengan tingkah suaminya itu. Bahkan jika Hendra begitu takut, karena mungkin ini pertama kali dalam hidupnya melihat ada kejadian seperti ini. Dan selesai. Teman, terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tulis di kolom komentar ya. Oke. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.